Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administrasi dan aspek fungsional. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Wilayah terbagi menjadi beberapa bagian wilayah. Yang pertama ada wilayah formal atau uniform region. Wilayah ini dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Contoh dari wilayah formal berdasarkan kriteria fisik adalah wilayah pegunungan kapur atau kars, kemudian wilayah batuan iklim, wilayah batuan, dan vegetasi. Yang kedua ada wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsi. Misalnya wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap wilayah. Sekarang kita masuk ke perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Penggolongan wilayah secara garis besar terbagi menjadi natural region atau wilayah alamiah atau fisik, kemudian ada single feature region atau wilayah ketampakan tunggal. Yang ketiga ada generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya. Yang keempat ada specific region atau wilayah spesifik atau khusus. Dan yang terakhir ada faktor analisis region atau wilayah analisis faktor. Manfaat dari perwilayahan yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Dan yang terakhir, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Sekarang kita masuk ke tata ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang peruntukannya terbagi ke dalam fungsi lindung dan budaya. Proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya, dan pengendaliannya dilakukan secara sistematik disebut penataan ruang.
Asas dan tujuan penataan ruang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: pertama, keterpaduan; kedua, keserasian; keberlanjutan; keberdayagunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi penataan ruang. Yang pertama ada penataan ruang berdasarkan sistem. Yang kedua, penataan ruang berdasarkan fungsi utama. Yang ketiga, penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi. Yang keempat, penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan. Dan yang terakhir, penataan ruang berdasarkan nilai strategis. Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik wilayah. Kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Dan yang terakhir, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.